Pemirsa, Badan Pusat Statistik atau BPS mengumumkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,12% secara tahunan atau year on year pada kuartal 2 2025. Angka pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2025 sebesar 4,87%. Pasalnya secara siklus tahunan, kuartal kedua biasanya lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi kuartal pertama. Dan faktor apa saja yang sebenarnya mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua 2025 ini? Kami akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic atau CORE Indonesia, Muhammad Faisal. Terima kasih Mas Faisal atas waktunya untuk menjawab Pos TV. Terima kasih kembali Mbak dan Mas David. Ya, Mas Faisal, langsung saja. Bagaimana Mas Faisal melihat capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12% pada kuartal kedua ini? Apakah mencerminkan ketahanan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global? Pertama-tama ini cukup mengejutkan ya angka ini terus terang bagi saya ya sebagai pengamat dan juga yang secara rutin melakukan prediksi-prediksi ya terhadap pertumbuhan ekonomi, karena ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan prediksi saya, dan saya pikir juga dari berbagai kalangan ekonom juga prediksinya ini rata-rata memang meleset di kuartal kedua ini. Prediksi kami sebetulnya di kuartal kedua 4,7 sampai 4,8%. Nah, tapi dengan kondisi dengan yang dirilis oleh BPS barusan 5,12 berarti kan agak jauh gitu ya. Nah, jadi artinya ini jauh lebih positif, lebih optimis daripada yang kita perkirakan. Dan terlepas tadi ya, terlepas dari berbagai macam pertanyaan terkait dengan gap yang besar ini, kalau memang angkanya memang begitu merupakan realita yang terjadi di lapangan, maka tentu saja ini adalah satu tren yang positif. Karena ini membalikkan kondisi ya dari yang sebelumnya kita terus mengalami perlambatan dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak 2022 ya. Nah, ini sudah mulai kembali lebih cepat dan cukup signifikan menurut saya percepatannya, karena di kuartal satu hanya 4,87. Nah, ini bukan hanya menembus 5%, tapi 5,12%. Nah, jadi ini kalau memang betul realitanya seperti ini, maka ini tentu saja adalah satu tren yang positif ya. Karena pada saat yang sama di kondisi global rata-rata negara-negara juga kadang mengalami perlambatan ya, apalagi dengan ancaman perang tarif ya. Jadi tentu saja ini kalau memang betul realitas seperti itu adalah tren positif gitu. Ya, lantas di pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua biasanya lebih rendah daripada kuartal pertama. Faktor apa saja yang paling berkontribusi terhadap kejutan ini, Mas? Nah, ada beberapa faktor. Kalau kita lihat dari sumber-sumber pertumbuhannya, yang paling besar perannya ini, kalau paling besar perannya terhadap pertumbuhan ekonomi jelas ke konsumsi rumah tangga. Tapi pertumbuhannya yang paling tinggi, yang paling mendorong pertumbuhan paling tinggi ini adalah di investasi. Karena investasi ini hampir 6 persenan ya. Jadi ini jauh lebih tinggi dibandingkan kuartal satu yang tidak sampai 3%, hanya di kisaran 2 persenan. Jadi ada satu pergerakan atau realisasi investasi yang terjadi pada triwulan kedua yang jauh lebih tinggi, jauh lebih masif dibandingkan dengan kuartal satu, dan bukan hanya kuartal satu. Ini catatan yang saya pikir termasuk yang paling tinggi pasca pandemi. Kita pernah mengalami pertumbuhan investasi setinggi ini itu sebelum pandemi ya. Nah, setelah pandemi itu hampir tidak pernah ya. Jadi itu satu dari sisi investasi. Yang kedua adalah konsumsi rumah tangga. Nah, konsumsi rumah tangga sebetulnya kalau kita lihat pertumbuhannya masih di bawah 5%. Nah, tapi kalau kita bandingkan dengan kuartal satu, angkanya lebih tinggi ini dibandingkan dengan kuartal satu. Nah, ini juga positif walaupun masih di bawah 5%. Karena apa? Di kuartal satu sebetulnya ada Lebaran, ada Ramadan gitu. Di kuartal 2 itu sebetulnya tidak ada. Nah, jadi ketika tidak ada faktor yang mendorong dari sisi demand di kuartal 2, apalagi ada faktor high base effect di tahun 2024, itu kan lebarannya di kuartal kedua. Nah, jadi ketika angkanya justru lebih tinggi, ini tentu saja satu perubahan yang cukup signifikan ya pada konsumsi rumah tangga. Nah, walaupun terlepas tadi dari
leading indicators yang kita baca ya untuk konsumsi rumah tangga itu banyak sebetulnya leading indicatorsnya yang tidak menunjukkan perbaikan. Ya kita sebut saja indeks penjualan retail, indeks keyakinan konsumen terhadap lapangan pekerjaan, terhadap kondisi ekonomi, semuanya melemah. Ya termasuk di kuartal kedua, termasuk untuk barang-barang durable goods. Jadi leading indicatorsnya ini menunjukkan pelemahan, tapi realisasi dari konsumsi rumah tangga yang dirilis oleh BPS dalam PDB itu justru lebih tinggi. Nah, jadi paling tidak ada dua sumber pertumbuhan tersebut yang menyebabkan kuartal kedua ini angkanya jadi 5,12%. Kalau secara sektoral jelas ini banyak sektor yang kita prediksikan tadi tidak setinggi ini sekarang jadi jauh lebih tinggi. Seperti misalnya industri manufaktur itu pertumbuhannya lebih tinggi juga dibandingkan dengan kuartal satu, dibandingkan juga dengan tahun sebelumnya. Juga beberapa sektor-sektor yang lain seperti misalnya konsumsi, transportasi, akomodasi ya. Nah, ini semuanya bergerak lebih tinggi pertumbuhannya. Kalau kita lihat dari data yang disampaikan oleh BPS. Nah, setelah BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua, bagaimana Mas Faisal melihat keberlanjutannya ke kuartal berikutnya? Nah, di kuartal berikutnya, nah ini kan sebetulnya kalau dari prediksi beberapa kalangan, tadinya ini pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di kisaran 4,7 sampai 4,8% pada tahun 2025 ini, the whole year ya. Tapi dengan catatan di kuartal kedua, nah ini ada kemungkinan di kuartal ketiga dan kuartal keempat itu juga bisa jadi lebih baik daripada yang diperkirakan. Nah, jadi dengan demikian ada kemungkinan untuk sampai 5%. Ya kalau memang ini trennya berlanjut di kuartal-kuartal berikutnya, di kuartal 3 dan kuartal 4 pada khususnya. Ya, dengan adanya peningkatan seperti ini, Mas, apa yang harus dilakukan oleh para pemangku kebijakan agar pertumbuhan ekonomi di kuartal-kuartal berikutnya lebih sustain dan eskalatif, Mas? Iya, jadi memang kita harapkan ini sustain ya, bukan hanya terjadi pada satu atau dua kuartal saja. Yang penting menurut saya beberapa catatan itu adalah pemerintah perlu lebih mempercepat daripada pace gerak untuk mengimplementasi atau eksekusi dari kebijakan-kebijakan yang sudah direncanakan. Ada sektor-sektor yang sudah menjadi prioritas pemerintah, itu harus disegerakan dari sisi implementasinya dan kemudian juga dalam hal konsolidasi dan juga koordinasi antar sektor dan juga antar lembaga yang harus lebih solid ya karena ini yang ingin dilihat oleh masyarakat dan juga para pelaku usaha investor bahwa pemerintahan ini lebih efektif, lebih efisien ya sehingga bisa menjawab beberapa pertanyaan atau keraguan sebelumnya lah memasuki pemerintahan yang baru. Kita bisa lihat misalnya sebelumnya sudah dikeluarkan World Competitiveness Ranking Indonesia yang turun 13 peringkat. Nah, ini beberapa yang menjadi catatan diantaranya indikator yang turun itu adalah government effectiveness. Ya. Jadi itu berarti catatan yang harus diperbaiki oleh pemerintah, dibuktikan ya bahwa pemerintahan ini betul-betul berjalan secara efektif. Harus ada perubahan dari sisi approach implementasi daripada program-program yang sudah direncanakan. Mas Faisal, berdasarkan data yang diumumkan BPS bisa menjadi sinyal bahwa daya beli masyarakat mulai pulih lebih cepat dari perkiraan pasca pandemi atau seperti apa? Bisa lebih cepat daripada yang diperkirakan, tapi kita juga melihat bahwa tantangannya juga masih sangat besar ya. Dari global, jelas tantangan daripada implementasi kebijakan-kebijakan Donald Trump, Presiden Amerika itu harus kita hadapi juga ke depan. Walaupun tarif resiprokalnya sudah diturunkan ke 19%, tapi dibandingkan dengan kondisi awal, tarif dasar ini jelas masih jauh lebih tinggi. Jadi artinya tantangan ekspor masih kita akan hadapi ke depan gitu ya, dan kompetisi dengan negara-negara peer countries ya. Dan belum lagi juga dari tantangan perlemahan permintaan global ya akibat daripada dinamika geopolitik. Lalu di domestik juga tantangannya tidak sedikit karena pada kenyataannya dari konsumsi kelas menengah, daya beli kelas menengah dan calon kelas menengah
ini masih lebih rendah daripada rata-rata historis ya, apalagi dibandingkan dengan pra-pandemi. Nah, yang kita harapkan ini yang permasalahan kita hadapi yang sudah bertahun-tahun ya, sejak 2022 ini bisa teratasi ke depan, yang mana ini tentu saja membutuhkan kerja-kerja serius untuk bisa meningkatkan income dan juga menambah lapangan pekerjaan formal yang lebih banyak ya, untuk bisa tumbuh lebih tinggi ke depannya, daya beli lebih bagus, dan kalau daya beli konsumen masyarakat lebih bagus, ini akan bisa menciptakan multiplier efek kemana-mana, termasuk ke dunia usaha. Baik, terima kasih Mas Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics atau CORE Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa kembali. Terima kasih, selamat malam.